Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 90. Karma itu nyata. Mobil di bawah kendali Bara memasuki halaman rumah yang luas. Aileen turun lebih dulu setelah mendengar suara panggilan si kecil boy. Wanita itu berjongkok sambil merentangkan kedua tangan, menyambut putranya dengan pelukan. "Mama ada di mana? Kenapa pulangnya lama?" tanya balita kecil itu. "Mama habis temenin Tante Mia belanja sayang. Nih mama bawa hadiah buat boy." Menyerahkan sebuah kotak mainan yang sempat dibelinya di sebuah toko mainan anak. Boy meraih kotak mainan penuh semangat, lalu memendamkan ciuman di pipi sang mama. "Makasih ya mama." "Sama-sama sayang. Anak mama gak rewel ditinggal mama kan?" "Enggak." "Terus Boy ngapain hari ini?" "Boy abis obatin Om Jo. Boy juga jagain papa sama dede bayi." Aileen mengulas senyum. Pikirannya terfokus pada Jo dan juga keributan yang mungkin ditimbulkan dari mainan dokter-dokteran. Wah, pintarnya anak mama. Boy juga mau obatin Om Bala, tapi Om Balanya nggak mau. Hampir saja tawa menyembur dari mulut Aileen. "Gak apa-apa sayang, nanti kalau sakit Om Bara pasti bilang sama Boy." "Iya mama." Keduanya lantas melangkah menuju pintu, sementara Mia dan Bara sedang mengeluarkan belanjaan dari bagasi mobil. Saat Mia hendak melangkah, Bara menarik pergelangan tangannya, membuat langkah wanita itu terhenti. "Mia, tunggu. Ada apa?" tanya Mia. Berusaha melepas cengkraman Bara. "Sepertinya kita perlu bicara berdua." "Soal apa, Mem?" "Memasang sikap acuh tak acuh. Soal Alia." Mia menghembuskan napas panjang. "Memangnya Alia kenapa?" Tak tahu harus berkata apa. Sikap dingin Mia membuatnya mati kutu. Bara tahu Mia kecewa dan kesal setelah kejadian beberapa bulan lalu. "Dia nakut kan?" "Bukan," jawab Mia ketus. "Jawab yang jujur." Bara kembali mencengkram pergelangan tangan Mia sangat erat hingga wanita itu merasa sulit melepaskan diri. "Memangnya kenapa? Bukankah kamu meminta aku untuk menggugurkan dia? Tapi kamu tidak melakukan itu kan? Menggugurkan atau tidak itu bukan urusanmu kan? Kamu tenang saja. Alea tidak akan menjadi beban dalam hidup kamu. Karena aku tidak akan meminta apapun dari kamu, apalagi meminta mengakui Alea." Senyum tipis terbit di sudut bibir Mia saat melihat bias keraguan dalam tatapan Bara. Ia mengepas tangan yang mencengkramnya begitu kuat, kemudian pergi begitu saja tanpa memperdulikan panggilan lelaki itu. Bara hanya mendapat memandangi punggung Mia yang melangkah menuju pintu. Mia yang beberapa bulan lalu hanyalah gadis penakut itu berubah menjadi galak dan ketus. "Terima kasih Bibi Malina, maaf sudah merepotkan," ucap Mia meraih putrinya dari pangkuan Malina. "Sama sekali tidak merepotkan. Alea anak yang pintar. Seharian ini dia baru menangis kalau mau susu." "Syukurlah, itu pertama kali aku meninggalkannya." Mia menciumi pipi putrinya. Bara yang baru masuk dengan membawa beberapa paper bag itu hanya sesekali melirik Mia dan bayi dalam gendongannya. Ada dorongan yang begitu kuat dalam hati untuk meminang bayi cantik itu. Namun tentu saja Mia tidak akan mengizinkan. "Apa aku akan jadi papa yang tidak diakui?" Aileen tersenyum saat memasuki kamar dan menemukan suaminya sedang duduk bersandar di tempat tidur dengan memangku sebuah laptop. Beberapa hari belakangan ini, Alpian selalu menyempatkan diri memeriksa pekerjaan yang ia tinggalkan. Ia menutup laptop lalu mengulurkan tangan menyambut istrinya. Satu ciuman ia benamkan di kening. "Sesenang itu ya kamu hari ini?" ucap lelaki itu menyadari bahwa istrinya berseri-seri. "Senanglah, aku suka hari ini." "Kenapa?" "Aku habis ngerjain Bara mas." Alpian terkekeh memikirkan Bara. Anak buahnya yang terkenal petualang cinta itu pasti mati kutu menghadapi Aileen.
Jadi bagaimana? Dia pasti terpesona dengan kecantikan Mia, dan aku yakin malam ini dia tidak akan bisa tidur. Biar tahu rasa dia seenaknya saja membuang wanita yang sedang mengandung anaknya. Untung kamu nggak gitu ya Mas, cicit Aileen tertawa kecil. Riana terlonjak saat hendak menyantap sekotak makanan yang baru dibelinya dari sebuah kedai kecil. Suara ketukan pintu terdengar begitu nyaring seperti akan merobohkan bangunan kecil itu. Ia beranjak membuka pintu, sedikit terkejut mendapati sang pemilik rumah yang sedang berdiri di sana. "Maaf ganggu kamu malam-malam, Riana," ucap wanita itu. "Tidak apa-apa Bu, ada apa ya?" tanya Riana. Sebab tidak biasanya sang pemilik rumah datang di jam seperti ini. Biasanya ia hanya datang saat menagih sewa. "Saya memberitahu kalau rumah ini sudah saya jual dan pemilik yang baru meminta supaya rumah ini dikosongkan malam ini juga." Sontak sepasang mata Riana membeliak. "Dikosongkan? Apakah itu artinya Riana harus angkat kaki malam ini juga?" "Sekarang Bu." "Iya Riana, saya minta maaf. Sisa sewa kamu akan aku kembalikan. Yang penting kamu pergi malam ini juga dan cari rumah sewa lainnya." Tak tahu harus menjawab apa, Riana hanya diam dengan tatapan nanar. Kemana ia akan pergi di malam seperti ini? "Apa saya tidak bisa minta waktu sampai besok Bu? Ini sudah malam soalnya, saya belum cari rumah sewa yang baru." "Maaf sekali Riana, saya juga sudah minta izin ke pemilik baru, tapi beliau minta saya supaya rumahnya dikosongkan. Tolong kamu bisa mengerti saya ya." Setelah terdiam beberapa saat, Riana akhirnya pasrah. Mungkin ia akan mencari rumah sewa yang baru di sekitar sini. Ia pernah dengar ada beberapa kosan murah. "Baik Bu, saya mengerti. Saya akan membereskan pakaian saya dulu." Wanita itu hanya mengangguk pelan. Ia tetap menunggu sampai Riana membenahi seluruh pakaiannya dan memastikan sang penyewa pergi meninggalkan rumah itu. Riana berjalan menyeret kopernya melewati jalan-jalan sunyi. Tatapannya kosong dan hampa. Sebuah halte menjadi pilihannya untuk berteduh malam ini. Setelah diminta pergi tadi, ia mendatangi sebuah kosan murah tak begitu jauh dari kontrakan lama. Namun Riana baru menyadari telah kehilangan dompet mungkin saat bertabrakan dengan seorang pemuda tadi. "Aku harus kemana sekarang?" Riana duduk seorang diri. Untuk menghubungi Gali pun ia tidak akan mau. Terlebih beberapa hari lalu Mama Indah sudah memberi ultimat agar Riana menjauhi putranya. "Maafkan aku Aileen, sekarang aku merasakan bagaimana rasanya menjadi kamu waktu itu," lirih Riana, melelehkan cairan bening dari matanya. Gali berdecak sambil meririk arloji yang melingkar di pergelangan tangannya. Sudah beberapa kali ia mengetuk namun sang pemilik rumah tak kunjung membuka pintu. "Cari siapa?" Sapaan seorang wanita mengalihkan perhatian Gali. "Maaf Bu, saya cari Riana yang tinggal di rumah ini." "Riana? Dia sudah pergi tadi. Rumah ini sudah saya jual dan pemilik baru meminta supaya rumah ini dikosongkan malam ini juga." "Tapi Riana sudah membayar sewa beberapa bulan kemudian kan?" "Memang, tapi pemilik yang baru minta dikosongkan. Saya sudah memberi Riana sisa sewa yang sudah dia bayarkan." Ada kerutan tipis di dahi Gali. Ia meneliti rumah kecil itu, melihat dari kondisi sekitar, dari ukuran rumah yang lumayan sempit, sepertinya akan sulit menjual rumah ini. "Boleh saya tahu siapa yang beli rumah ini?" "Saya tidak kenal, saya hanya tahu namanya saja. Sebenarnya saya juga heran karena dia tiba-tiba menawar rumah ini kemarin dan melakukan pembayaran sore ini, tapi syaratnya rumah ini harus dikosongkan." Seketika raut wajah Gali berubah tegang saat pikirannya mulai membedah dengan menemukan benang merah dari kejadian ini. "Ibu tahu nama pembelinya?" "Maaf, saya tidak berani memberitahu." Kedua tangan Gali terkepal. Ia menarik napas dalam-dalam dan menghembuskan secara perlahan demi mengurangi amarah yang menjalar ke hati. Meskipun sang pemilik rumah tak membocorkan pembeli rumah itu, namun Gali dapat menebak dengan pasti. Namun tak ada pilihan bagi Gali. Yang ia lakukan sekarang adalah segera mencari Riana.
Hujan mulai reda menyisakan gerimis. Riana kembali melangkah dengan menyeret koper. Malam ini ia berencana menumpang di sebuah masjid. Namun saat melewati sebuah jalan sunyi, beberapa pria tampak menghalangi langkahnya. "Hai, mau kemana?" tanya salah seorang di antaranya sambil menyeringai. Riana mundur beberapa langkah sambil memasang sikap waspada. Apalagi saat menyadari beberapa pria yang menghampirinya dalam keadaan mabuk. "Tolong tinggalkan saya," pekik Riana, mencoba mencari celah untuk meloloskan diri. "Mau kemana malam-malam bawa koper? Daripada jauh-jauh lebih baik senang-senang sama kita." Panik Riana melemparkan tas ke wajah lelaki itu. Hendak lari, namun salah seorang pria menangkap tangannya. Riana menjerit saat dua orang pria menyeretnya menuju sebuah bangunan kosong yang gelap. Tubuhnya dihempas hingga jatuh pada tumpukan kardus bekas. "Tolong lepaskan saya," lirih Riana. Tenaganya yang tersisa seolah tak cukup lagi untuk sekedar melawan atau melarikan diri. "Ayolah kita senang-senang dulu, kamu pasti akan suka." Riana merasakan jantungnya seperti hendak berhenti berdetak. Seluruh tubuhnya terasa gemetar. "Tolong," Riana menjerit pilu saat pakaiannya ditarik hingga sobek. Nah segitu bab 90-nya ya. Dilanjut lagi kakak bab 91-nya. Stok terbatas. Setir mobil menjadi sasaran Galih untuk melampiaskan amarahnya. Sudah 30 menit ia berkeliling mencari, namun sang kekasih tak kunjung ia temukan. Puluhan kali pula ia menghubungi nomor Riana, akan tetapi tak juga mendapat jawaban. Kini Galih hanya berharap menemukan Riana di antara orang-orang yang ia lihat di sisi jalan. Sial, lagi-lagi ia memukul setir. Kenapa aku bisa lupa? Galih baru teringat akan sesuatu. Beberapa hari sebelumnya ia diam-diam memasang GPS ke ponsel Riana sehingga dapat memantau keberadaan wanita itu kapan saja. Dalam hitungan menit, Galih sudah menemukan titik terang tentang keberadaan Riana yang ternyata tidak begitu jauh dari lokasinya sekarang. Pedal gas pada kakinya ia tekan kuat membuat mobil melaju cepat menerobos jalan. Gumpalan kesal merasuk ke hati Galih atas keras kepalanya Riana. Ia bahkan tak menghubungi Galih sedikit pun meskipun dalam keadaan kesulitan seperti saat ini. Jadi aku dianggap apa selama ini? Apa dia pikir akan selalu bisa mengatasi semuanya sendirian? Ia bergumam kesal sambil berencana dalam hati akan memarahi Riana begitu bertemu nanti. Galih menajamkan indera penglihatannya, kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri demi menemukan sosok yang dia cari. Menurut keterangan yang tertera pada layar ponsel, Riana berada di daerah ini, tapi di mana dia? Ia menepikan mobil lalu turun dan mengamati keadaan sekitar. Suasana malam itu tampak sunyi dan hanya sesekali kendaraan melintas. Selain itu hanya ada sebuah bangunan besar yang sedang dalam tahap renovasi. "Riana, kamu di mana?" teriak Galih memanggil. Sesekali ia tampak melirik ke layar ponsel demi memastikan tidak salah melihat titik keberadaan Riana. Berjalan mondar-mandir di sekitar sambil mencari hingga akhirnya samar-samar suara jeritan seorang wanita yang berasal dari bangunan kosong di depan tertangkap oleh telinga Galih. "Riana?" panggilan Galih. Secepat kilat ia menerobos mencari sang kekasih. Suasana di dalam gedung tampak temaram dengan pencahayaan seadanya. "Riana!" suara teriakan Galih menggema. Matanya nyalang saat kembali mendengar suara jeritan dari salah satu sudut ruangan. Kakinya melangkah cepat menuju sumber suara. Amarah Galih pun sepertinya akan meledak saat melihat Riana dicengkram oleh 3 pria dengan pakaian sedikit terbuka. Ada cairan merah mengalir di sudut bibirnya. "Lepaskan bangsat!" teriak Galih merangsek maju dengan kepalan tinju yang siap menghujam.
Perkelahian tak terhindarkan. Galih harus menguras tenaga menghadapi 3 preman jalanan yang sedang berusaha melecehkan Riana. Beruntung Galih memiliki bekal ilmu bela diri, sehingga menghadapi penjahat kecil seperti mereka bukan sesuatu yang terlalu sulit baginya. Tak butuh waktu lama, 3 pria berandalan itu sudah tersungkur di lantai berdebu, kemudian jatuh bangun untuk mempertahankan diri, namun sia-sia sebab serangan membabi buta dari Galih sepertinya sanggup meremukan tulang-tulang mereka. Tak ingin terlibat masalah lebih jauh, 3 pria itu segera bangkit dan berlari meninggalkan ruangan itu. Galih menatap Riana yang sudah tergeletak di lantai. Riana, ia segera berjongkok meraih tubuh lemah itu dan memeluknya. Riana dalam keadaan tak sadarkan diri dengan beberapa lebam pada tubuhnya. Bangun Riana, berulang-ulang ia menepuk pipi dan mengguncang tubuh sang kekasih. Tetapi tak ada respon sedikit pun dari Riana. Apartemen menjadi tempat yang dipilih Galih untuk membawa Riana. Kini Riana sudah berbaring di tempat tidur dalam keadaan belum sadarkan diri. Galih menatapnya nanar sambil membersihkan wajah wanita itu dengan handuk basah. Suara bel mengalihkan perhatian lelaki itu. Ia meletakkan wadah berisi air hangat ke meja dan segera beranjak menuju pintu. Sesuai dugaan, itu adalah Pero yang tadi diminta tolong Galih untuk memeriksa Riana. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya sang dokter tampak khawatir setelah mendengar cerita Galih dari telepon tadi. Aku belum tahu bagaimana kejadian persisnya. Riana belum sadar. Terus di mana dia sekarang? Di kamar. Dokter Pero mengikuti di belakang punggung Galih. Begitu memasuki kamar, Pero menatap Riana yang sedang terbaring di tengah tempat tidur. Tak dapat dipungkiri ada rasa sakit. Ia pernah menyimpan harapan akan menjadi wanita pertama yang berbaring di sana. Aku akan periksa dulu, ucapnya berusaha mengusir rasa sakit. Pero meletakkan tas miliknya ke meja dan mengeluarkan beberapa benda dari sana. Sementara Galih berjalan menuju lemari dan mengeluarkan setelah piyama miliknya. Bajunya Riana sobek dan kotor. Boleh minta tolong kamu sekalian gantikan. Pakai piyamaku dulu, soalnya pakaian Riana masih di mobil dan ke aku malas turun. Baiklah sini, meskipun ada cemburu melihat betapa khawatir dan perhatiannya Galih terhadap Riana, namun Pero berusaha menutupi. Aku tunggu di luar ya. Pero mengangguk. Ketika Galih melangkah keluar dan menutup pintu, Pero tersenyum tipis. Ia menatap piyama milik Galih di pangkuannya. Setidaknya Galih bukan lelaki modus, padahal ia bisa saja menggantikan pakaian Riana dan melihat seluruh tubuhnya. Namun Galih tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Bagaimana aku tidak semakin jatuh cinta padanya. Galih ada di level stok terbatas untuk tipe laki-laki sempurna. Sayang sekali aku terlambat menyadarinya, gumam Pero dalam hati. Riana tidak apa-apa, dia hanya terluka kecil, ucap Pero sesaat setelah keluar dari kamar. Wanita itu melangkah mendekat dan duduk tepat di samping Galih, menatap meja di mana segelas coklat panas bertengger di meja. Seulas senyum tipis terbit di sudut bibir wanita itu. Galih masih mengingat minuman kesukaannya. Selain itu, Galih selalu membuat dengan rasa manis yang pas. Terima kasih Per, maaf sudah merepotkan kamu malam-malam. Tidak apa-apa, aku senang bisa membantu. By the way, kamu harus awasi Riana karena dia bisa saja mengalami trauma setelah kejadian ini. Dia pasti sangat ketakutan. Ya, kamu benar. Coklat panas buatan Galih, boleh aku tanya sesuatu? Anggukan kepala dipilih Galih sebagai jawaban. Apa kamu benar-benar mencintai Riana? Kebisuan mendominasi selama beberapa detik usai pertanyaan itu terlontar. Galih meraih segelas kopi dan meneguknya secara perlahan, menghembuskan napas panjang saat terasa hangat dari cairan hitam yang baru ditegaknya menjalar ke seluruh tubuh. Percaya atau tidak,
Aku pernah sangat membenci Riana, bahkan ilfil. Aku merasa hanya laki-laki bodoh yang mau dengannya. Ingatan Gali berputar pada masa yang telah berlalu, tapi suatu hari aku melihat dia dari sudut pandang yang berbeda. Dia hanyalah korban salah didik orang tuanya. Aku suka melihat caranya menebus kesalahan masa lalunya. Aku suka melihat setiap perubahannya dan aku kagum. Dari Riana, aku belajar untuk setiap hari memperbaiki diri. Tidak masalah sejahat apa dia di masa lalu, yang penting adalah dia di masa sekarang. Kedua tangan Pero terangkat mengusap leher air mata. Ya, aku mengerti. Sekarang aku bisa tenang melepas kamu bersamanya. Terima kasih, Pero melirik angka jam ditunjuk oleh jarum jam yang melingkar pada pergelangan tangannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Sampai jumpa. Galih mengantar kepergian Dokter Pero ke pintu. Tadinya ia ingin mengantar sampai parkiran, namun ditolak Vero, sehingga Galih memilih kembali ke dalam. Galih membuka pintu dengan sangat hati-hati agar suara pintu tidak sampai terdengar dan mengganggu Riana. Wanita itu tampak masih lelap dalam balutan selimut tebal. Perlahan ia menjatuhkan diri di tepi tempat tidur, mengusap setiap helai rambut wanita itu. Maafkan aku, Riana, aku sudah menempatkan kamu di posisi yang sulit. Galih merenung memikirkan cara melindungi Riana dari keluarganya. Waktu menunjukkan pukul 10 pagi ketika Galih tiba di kantor. Pagi ini ia agak terlambat karena harus membicarakan banyak hal dengan Riana. Rupanya hari ini kantor sedang kedatangan sang bos besar. Setelah libur beberapa minggu, Alpian sedang jenuh di rumah. Ia ada di ruangannya dengan ditemani Aileen. Galih menceritakan kejadian semalam tentang mamanya yang membeli rumah sewa Riana dan meminta sang pemilik rumah mengusir. Bukan hanya Alpian, Aileen pun merasa geram mendengar ucapan Galih. "Jadi kamu sudah bicara dengan Tante Indah?" tanya Alpian. Galih menggelengkan kepala. "Kenapa? Kalau aku jadi kamu, aku pasti sudah ngamuk," ujar Alpian, mengingat bagaimana dirinya dulu melawan keluarga Darmawan untuk mempertahankan Aileen. "Aku tidak punya kekuasaan seperti kamu. Kalau aku memberontak dan melawan, mereka hanya akan semakin menyudutkan Riana. Mama tetap akan berpikir aku melawan karena pengaruh Riana. Aku tidak mau Riana semakin dipandang buruk oleh mereka." Jawaban Galih memang masuk akal dan Alpian paham akan posisi saudara sepupunya itu. Tidak mudah bagi Galih untuk menghadapi keluarga Darmawan. "Apa boleh aku menemui Riana di sana?" tanya Aileen. "Sebaiknya jangan dulu, biarkan Riana istirahat. Dia butuh sendiri dulu untuk sementara." Alam mulai diselimuti kegelapan saat Galih tiba di apartemennya. Di tangannya ada seikat bunga mawar merah dan juga beberapa makanan yang tadi ia beli dalam perjalanan pulang. Sebagai persembahan untuk Riana, ketika tiba di depan pintu, ia menekan beberapa angka pada panet yang membuat pintu terbuka. Galih celingukan mencari sang kekasih, namun tidak terlihat Riana di ruangan itu. Mungkin masih di kamar. Galih melepas sepatu dan meletakkan di antara jejeran koleksi sepatu mahal miliknya. Lantas berjalan menuju kamar dengan membawa seikat bunga dan beberapa makanan kesukaan Riana. "Sayang, kamu di dalam," panggil Galih sambil mengetuk pintu. Senyap tak ada sahutan dari dalam. Mungkin Riana sedang tidur, begitu pikir Galih. Namun setelah mengetuk beberapa kali, Galih tak kunjung menerima sahutan. Hal yang membuatnya memutar gagang pintu dan mendongakkan kepala ke dalam. "Riana." Pintu yang semula terbuka setengah itu kini terbuka lebar. Galih memasuki kamar dan tak menemukan Riana di dalam sana. "Kamu di mana, Riana?" Galih mulai panik. Ia mencari Riana kemana-mana. Dapur, balkon, dan kamar sebelah pun tidak ada tanda keberadaan wanita itu. Baru saja Galih meraih ponsel untuk menghubungi Riana, namun perhatiannya sudah tercuri oleh secari kertas putih yang terselip di bawah bingkai foto di meja.
Galih benar-benar berharap ini bukan tanda perpisahan yang ditinggalkan Riana. Namun pada kenyataannya tulisan tangan Riana yang mengisi kertas putih tersebut menciptakan sesak di dada. Hai Galih, aku pamit. Terima kasih untuk semua yang kamu berikan kepadaku selama ini. Terima kasih sudah menutup mata untuk kesalahan masa laluku di mana tidak seorang pun bisa menerima. Terima kasih untuk hatimu yang begitu bersih menerima semua kekuranganku. Aku pergi bukan karena mau menghindar atau mau menyakitimu. Terlalu banyak dosa dan kesalahan yang kulakukan, yang bahkan tidak bisa dihapus dengan kata maaf. Jujur saja, aku bahkan tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Mereka benar, aku tidak pantas mendapatkan kehidupan sebaik ini. Dan kamu terlalu sempurna untuk wanita kotor sepertiku. Aku lelah, sangat lelah. Sampai kapanpun aku akan tetap buruk dan terlalu buruk di mata orang-orang. Dan tidak ada orang yang bisa kulakukan untuk mengubahnya. Aib itu akan selalu melekat dalam diriku. Karena itulah aku memutuskan untuk meninggalkan semua yang berhubungan dengan masa lalu. Aku hanya ingin melupakan semuanya dan mulai hidupku yang baru di tempat yang baru, di mana tidak ada seorang pun mengenal aku. Aku benar-benar ingin menjadi seseorang yang baru tanpa noda dari masa laluku. Dan itu hanya bisa kudapatkan di tempat yang baru. Kalau kamu menghargai perasaanku, tolong jangan mencari atau memintaku untuk kembali. Terima kasih dan selamat tinggal, Riana. Nah, segitu dulu ya bab 91-nya. Makasih yang selalu nunggu, makasih juga yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Makasih kakak, bye bye.